Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM sebagai pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahabi MAG sebagai Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, segenap dosen tadris bahasa Inggris, khususnya kepada Dr. Edi Kurniawan Farid sebagai dosen pengampu mata kuliah studi fikih. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 subbab. Yang pertama yakni pengertian fikih, kemudian yang kedua sumber hukum-hukum dalam Islam, kemudian yang ketiga macam-macam fikih. Baik, yang pertama yakni pengertian fikih. Pengertian fikih sendiri secara bahasa berarti fikih memahami sesuatu secara mendalam. Kemudian secara istilah, fikih adalah ilmu-ilmu yang mempelajari hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia atau amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, yang artinya fikih di sini membahas bagaimana seorang muslim menjalankan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yakni sumber hukum-hukum dalam Islam. Sumber hukum dalam Islam adalah dasar yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum fikih. Yang pertama yakni Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama karena berisi firman Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup manusia. Fungsi Al-Quran sendiri yakni menjadi dasar seluruh hukum Islam. Kemudian yang kedua memberikan aturan tentang akidah, ibadah dan muamalah. Kemudian yang ketiga menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua ada hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis yakni menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Yang kedua yakni memperkuat hukum dalam Al-Quran. Dan yang ketiga menetapkan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang ketiga yakni ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Fungsi ijma yakni menyatukan pendapat para ulama menjadi pedoman dalam menentukan hukum baru. Kemudian yang keempat yakni kias. Kias adalah menetapkan hukum suatu perkara baru dengan cara membandingkannya dengan perkara yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab yang sama. Nah, kemudian yang ketiga yakni ruang lingkup fikih. Nah, ruang lingkup fikih adalah bidang-bidang yang dibahas dalam ilmu fikih yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Nah, secara umum ruang lingkup ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yakni fikih ibadah. Nah, fikih ibadah ini adalah fikih yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya salat, puasa, zakat, haji dan bersuci atau taharah. Nah, tujuannya yakni membentuk ketaatan dan kedekatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada fikih muamalah yakni mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ketiga yakni fikih munakahat. Fikih munakahat adalah mengatur tentang kehidupan keluarga, seperti contoh pernikahan dan hak kewajiban suami kepada istri, talak, rujuk, warisan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada fikih jinayah, yakni mengatur tentang pelanggaran hukum dan sanksinya dalam Islam. Contoh pencurian, perzinaan, pembunuhan, tuduhan palsu dan lain-lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Fadilah. Baik, akan saya lanjutkan. Objek kajian fikih. Objek kajian fikih adalah perbuatan manusia yang berkaitan dengan hukum syariat Islam. Perbuatan tersebut kemudian dikategorikan ke dalam beberapa hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan akan mendapat dosa. Adapun sunnah, jika mengerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Dan adapun mubah ada di tengah-tengah, tidak mendapat dosa dan pahala,
makruh. Adapun makruh berkebalikan dengan sunnah, dan haram kebalikan dari wajib. Jika mengerjakan akan mendapat dosa, dan jika tidak mengerjakan akan mendapatkan pahala. Dengan demikian, fikih berusaha memberikan penjelasan mengenai hukum suatu perbuatan agar manusia dapat menjalani kehidupan sesuai dengan aturan syariat. Selanjutnya, tujuan mempelajari fikih. Nah, adapun tujuannya ialah mempelajari fikih memiliki beberapa tujuan: mengetahui hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, membimbing umat Islam agar dapat menjalankan ibadah dengan benar, mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia, menumbuhkan kesadaran untuk menjalankan ajaran agama Islam secara benar, dan mewujudkan kehidupan yang tertib dan sesuai dengan syariat Islam. Jadi itu adalah tujuan mempelajari ilmu fikih. Next, mazhab dalam fikih Islam. Mazhab adalah metode atau aliran pemikiran para ulama dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Dalam fikih Islam terdapat beberapa mazhab yang terkenal, yaitu yang pertama mazhab Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab ini juga berkembang di wilayah Irak, Turki, dan Asia Tengah. Adapun mazhab Maliki, mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas dan banyak berkembang di wilayah Afrika Utara. Nah, selanjutnya ialah mazhab Syafi'i. Mazhab ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan banyak dianut di Indonesia, Malaysia, dan sebagian Asia Tenggara. Dan terakhir ialah mazhab Hambali. Mazhab ini didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan berkembang di wilayah Arab Saudi. Nah, keempat mazhab tersebut memiliki perbedaan dalam beberapa masalah fikih, tetapi tetap berpegang teguh pada sumber hukum Islam yang sama. Jadi adapun kesimpulannya ialah fikih merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Fikih juga memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayah. Objek kajian fikih adalah perbuatan manusia yang dikategorikan ke dalam hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Mempelajari fikih sangat penting bagi umat Islam karena dapat membantu memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam fikih Islam juga terdapat beberapa mazhab yang menjadi pedoman dalam memahami hukum-hukum Islam. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.